Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya law hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama. Selanjutnya, salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, sebagaimana kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmi Alusna Rahman dengan NIM 2305020019 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan dosen pengaku yaitu Ibu Novita Yanti MPD selaku mata kuliah Tahsinul Quran. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya dapatkan dari jurnal yang berjudul tentang pentingnya memahami Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Nah, Al-Quran secara ilmu kebahasaan berakar dari kata qara yaqra'u, qurana yang berarti bacaan atau yang dibaca. Secara general, Al-Quran didefinisikan sebagai sebuah kitab yang berisi himpunan kalam Allah, suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ditulis dalam mushaf yang kemuniannya senantiasa terpelihara dan membacanya merupakan amal ibadah. Al-Quran juga merupakan pedoman hidup bagi manusia di dunia dan akhirat. Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan mengingatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya. Dari kepastian ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Nah, selanjutnya dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Nah, ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Membahas hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan bukan dinilai dari banyak atau tidaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dikandungnya, tetapi lebih utama adalah melihat adakah Al-Quran atau jiwa ayat-ayatnya menghalangi ilmu pengetahuan atau mendorongnya, karena kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya diukur melalui sumbangan yang diberikan kepada masyarakat atau kumpulan ide dan psikologis sosial yang diwujudkan, sehingga mempunyai pengaruh positif atau negatif terhadap ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, secara tidak langsung Allah SWT telah menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan. Kita masuk pada hakikat memahami Al-Quran. Ketika manusia mencoba mengupas keagungan Al-Quran Al-Karim, maka ketika itu pula lah manusia harus tunduk mengakui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran terdapat lautan makna yang tiada batas, lautan keindahan bahasa yang tiada dapat dilakukan oleh kata-kata, lautan keilmuan yang belum terfikirkan dalam jiwa manusia dari berbagai kata, dan lautan keilmuan yang belum terfikirkan dalam jiwa manusia dari berbagai lautan-lautan lainnya yang tidak terbayangkan oleh indera kita. Nah, oleh karenanya, maka mereka yang telah dapat berinteraksi dengan Al-Quran sepenuh hati dapat merasakan getaran keagungan yang tiada bandingannya. Mereka dapat merasakan sebuah keindahan yang tidak terhingga, yang dapat menjadikan orientasi dunia sebagai sesuatu yang teramat kecil dan sangat kecil sekali. Dari penjelasan yang tadi dapat disimpulkan bahwasanya salah satu hal penting sebagai bukti bahwa Islam merupakan
satu-satunya agama yang benar dan cocok dijadikan sebagai pedoman hidup manusia adalah adanya keselarasan antara agama Islam dan ilmu pengetahuan, sehingga bisa dicapai titik temu antara keduanya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan mukjizat yang besar pengaruhnya kepada isinya selalu relevan dengan kehidupan, serta ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah bagi manusia. Salah satu kemukjizatan atau keistimewaan Al-Quran yang paling utama adalah hubungannya dengan sains dan ilmu pengetahuan. Begitu pentingnya sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Baiklah, sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi jalan kebaikan yang banyak bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.